Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, kelas PS 4C. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan dosen pengampu Ibu Asniarti SEI MSI. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faris Andrawika Rahab dengan NIM 05032210002 sebagai pemateri pertama. Nama saya Yusliani dengan NIM 05032222141 sebagai pemateri kedua. Nama saya Adistiolia Jahra dengan NIM 05032231004. Saya sebagai pemateri ketiga. Kami dari kelompok 6 memohon izin untuk memulai presentasi kami dengan materi yang berjudul sewa guna usaha atau yang disebut dengan leasing. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian sewa guna usaha atau leasing. Apa sih itu leasing? Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu berdasarkan pembayaran-pembayaran yang berkala yang disertai dengan hak pilih atau opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 12 Tahun 2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang dimaksud dengan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan demikian, sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Dan objek sewa guna usaha ialah barang modal dan pihak leasing memiliki hak opsi yang berdasarkan nilai sisa. Yang selanjutnya yaitu bentuk sewa guna usaha. Nah, ada dua macam bentuk sewa guna usaha. Yang pertama, operating lease, dan yang kedua, financial lease. Operating lease adalah akhir jangka waktu sewa guna usaha yang dimana penyewa tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa. Bentuk leasing ini sama dengan akad sewa menyewa biasa. Oleh sebab itu, kepemilikan barang sewa tetap di tangan penerima sewa atau yang menyewakan. Yang kedua, financial lease adalah akhir jangka waktu sewa guna usaha yang dimana penyewa mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Nah, akibat akad ini, kepemilikan barang sewa berpindah kepada tangan penyewa. Berdasarkan dua bentuk leasing tersebut, maka dalam kegiatan leasing terdapat multikontrak. Multikontrak ini yaitu kontrak sewa menyewa dengan jual beli. Jika pihak pengguna barang menggunakan hak opsi untuk membeli barang yang disewa pada akhir perjanjian. Yang terakhir yaitu perjanjian sewa guna usaha. Perjanjian sewa guna usaha ialah kontrak antara lessor dan lessee untuk menyewakan barang-barang modal tertentu yang telah dipilih atau telah ditentukan. Perjanjian ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi apabila para pihak telah tercapai kata sepakat mengenai barang-barang modal dan harganya. Maksudnya ialah perjanjian sewa guna usaha itu sudah lahir pada detik tercapainya kata sepakat mengenai jangka waktu kontrak dengan masa barang modal secara ekonomis dan harganya dibayar secara berkala. Yang kedua, formal, yaitu perjanjian yang didapat atas dasar persetujuan antara pihak yang didasarkan pada kata sepakat yang dinyatakan dengan suatu akta tertulis. Jadi, dalam perjanjian sewa guna usaha itu selalu diikuti oleh surat perjanjian sewa guna usaha
yang dibuat oleh lessor. Yang ketiga, kekuatan mengikat dari perjanjian sewa guna usaha. Maksudnya ialah perjanjian sewa guna usaha ini dibuat oleh lessor dan lessee secara sah berlaku, seperti undang-undang mengikat mereka. Yang keempat, asas kepribadian. Dalam hal ini mengandung hak dan kewajiban lessee dan lessor. Lessor mempunyai kewajiban menyerahkan barang modal, sedangkan lessee memperoleh hak untuk memakai barang modal tersebut. Namun dengan catatan ia telah memenuhi kewajiban dalam perjanjian sewa guna usahanya. Jadi perjanjian sewa guna usaha hanya mengikat kedua peran tersebut, lessor dan juga lessee. Nah, namun pada perjanjian sewa guna usaha dapat berakhir apabila karena 3 hal. Yang pertama, perjanjian dapat diakhiri kapan saja oleh para pihak telah sepakat jika lessee menggunakan hak opsinya, yaitu mengembalikan barang modal kepada lessor atau lessee membeli barang modal tersebut. Nah, selanjutnya telah terjadi one prestasi atau breach of contract, yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kontrak. Dan terakhir yaitu force majeure, yaitu timbul suatu keadaan di luar kesalahan para pihak sehingga perjanjian berakhir. Baiklah, saya Yusliani akan melanjutkan materi. Nah, di dalam sewa guna usaha pastinya ada beberapa pihak yang terlibat nih. Siapa aja sih pihak itu? Pihak yang pertama ada yang namanya lessor. Lessor ini adalah pihak yang menyewakan atau yang menyediakan jasa pembiayaan dalam bentuk barang modal. Nah, pihak lessor ini biasanya terdiri dari beberapa perusahaan. Pihak yang kedua adalah lessee. Lessee ini adalah pihak yang menyewa atau yang memperoleh jasa pembiayaan dari lessor. Nah, nantinya pihak lessee akan membayar kepada lessor secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati pada perjanjian sewa guna usaha. Kemudian, pihak yang ketiga adalah supplier. Nah, supplier ini adalah pihak yang menyediakan barang atau unit untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran dilakukan oleh lessor secara tunai. Loh, kenapa yang membayar barang tersebut adalah pihak lessor? Karena yang membeli barang tersebut kepada supplier adalah pihak lessor, maka itu merupakan tanggung jawab lessor kepada supplier. Pihak lessee hanya menerima barang tersebut saja. Pihak yang keempat adalah bank. Apa sih peranan bank itu dalam sewa guna usaha? Nah, jadi bank sebagai penyediaan dana kepada lessor, karena sumber penyediaan dana lessor itu diperoleh melalui kredit bank. Pihak yang terakhir adalah asuransi. Pastinya udah pada tahu dong, asuransi itu adalah perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara pihak lessor dan juga pihak lessee. Yang selanjutnya, proses mekanisme transaksi sewa guna usaha. Transaksi sewa guna usaha ini pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan. Dalam sewa guna usaha ini, pihak lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa atau lessee biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal dan melakukan pembayaran sewa guna usaha. Transaksi yang kedua adalah operating lease. Di dalam sewa guna usaha ini, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease ini tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut dengan bunganya. Hal ini karena perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewa guna usahakan. Kemudian transaksi yang ketiga adalah sales type lease atau sewa guna usaha penjualan, yaitu suatu transaksi di mana produsen atau pabrikan juga berperan sebagai perusahaan sewa guna usaha, sehingga jumlah transaksi termasuk bagian laba usaha sudah diperhitungkan oleh produsen. Nah, jenis transaksi sewa guna usaha ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan. Dan yang terakhir adalah leverage lease.
yaitu suatu transaksi sewa guna usaha selain melibatkan lessor dan juga lessee. Transaksi ini melibatkan bank atau kreditur jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dalam transaksi. Nah, jenis transaksi ini jarang terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena suku bunga perbankan dengan suku bunga yang dikenakan perusahaan sewa guna usaha terdapat selisih yang cukup besar. Saya Adistia Jahra akan melanjutkan materi tentang leasing syariah. Leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang, modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai prinsip syariah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, usaha leasing syariah dilakukan berdasarkan akad ijarah dan akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Akad ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujrah antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa, disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Materi selanjutnya adalah tentang transaksi sewa guna usaha ditunjang dengan prinsip hukum Islam. Yang pertama, prinsip keadilan dan keseimbangan. Maksud adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam transaksi leasing, penerapan prinsip keadilan ini terjadi apabila lessor dan lessee tidak saling menjolimi. Tentu hal ini tergantung pada lessor dan lessee sendiri apakah mau menerapkan prinsip keadilan tadi. Yang kedua, prinsip kebaikan atau maslahah. Prinsip kebaikan adalah prinsip yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang tersebut, dan menjadikan bisnis ini bukan hanya mengejar materi, tetapi juga bertujuan untuk kebaikan. Penerapan prinsip kebaikan pada transaksi leasing juga bergantung pada kesadaran lessor dan lessee. Karena prinsip kebaikan ini hanya lessor dan lessee yang merasakannya. Yang ketiga, prinsip universalisme atau alamiah. Alamiah adalah dapat menerima latar belakang dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian leasing ini. Perjanjian harusnya dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Yang keempat, prinsip kejujuran dan kebenaran. Dalam leasing syariah, transaksi yang mengandung riba dan gharar itu dilarang karena bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Yang kelima, prinsip tertulis. Prinsip tertulis dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan kontrak sebagai alat bukti apabila terjadi persengketaan di kemudian hari. Oleh karena itu, suatu perjanjian harusnya dilakukan secara tertulis. Hal ini tentu sudah diatur dalam kontrak syariah. Perbedaan leasing konvensional dan leasing syariah. Yang pertama, dari segi sistem pembiayaan. Leasing konvensional menggunakan istilah pemberi kredit atau kreditur. Nah, kreditur di leasing konvensional ini bertugas memberi pinjaman kepada pihak lessee, sehingga nantinya pihak lessee membayar kembali uang dalam bentuk cicilan pada leasing atau lessor. Nah, sedangkan pada leasing syariah menggunakan istilah penjual dan juga pembeli. Nah, leasing syariah ini menawarkan pembiayaan dan penyediaan barang, lalu menjual barang tersebut kepada pihak lessee dan dengan margin yang lebih besar sesuai dengan kesepakatan di awal transaksi. Perbedaan yang kedua dari segi suku bunga. Leasing konvensional menggunakan suku bunga dan ada dua sistem yang dipakai. Yang pertama, sistem bunga tetap, dan yang kedua, sistem bunga mengambang. Pada sistem bunga tetap, lessee akan dikenakan bunga yang sama dari awal hingga akhir pembayaran cicilan. Nah, kalau sistem bunga mengambang, lessee dikenal dengan bunga berubah-ubah sesuai dengan kebijakan suku bunga acuan.
Sedangkan pada leasing syariah tidak ada yang menggunakan sistem bunga, melainkan pihak leasingnya akan melakukan akad. Dan akad yang biasanya digunakan itu adalah akad ijarah dan juga akad mudharabah. Dalam akad ini, pihak leasing sudah menentukan bagi hasil yang akan diambil dan pihak lesi sudah mengetahui jumlah margin yang diambil dari pihak leasing tersebut. Perbedaan yang ketiga dari segi dampak keterlambatan pembayaran. Pada leasing konvensional, jika pihak lesi terlambat membayar cicilan, maka pihak lesinya dapat menarik barang yang sudah diberikan, dan lesi juga harus membayar bunga tambahan. Pada leasing syariah, apabila lesi mengalami keterlambatan pembayaran, pihak leasing juga akan menarik biaya sebagai konsekuensinya. Nah, tetapi dalam syariah ini bukan disebut denda. Kenapa? Karena biaya yang ditarik itu akan diberikan ke lembaga sosial dan tidak menjadi pemasukan ke pihak leasingnya. Perbedaan yang terakhir dari segi akad. Untuk leasing konvensional sendiri menggunakan akad suku bunga yang mana ujrah yang didapatkan dapat berubah-ubah sesuai dengan nilai suku bunga yang ada pada saat itu. Sedangkan pada leasing syariah diberlakukan akad mudharabah atau bagi hasil. Nah, sistem syariah ini akan berjalan sesuai dengan akadnya yang menggunakan dasar agama Islam. Dan akad inilah yang menjadi penentu dasar yang membedakan antara leasing syariah dan juga leasing konvensional. Selesai sudah presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Sebelum mengakhiri video ini, izinkan kami untuk memberikan sebuah pantun. Peternak sapi menumpuk jerami, Nelayan ke laut mencari cumi. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami. Akhir wa kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.